Let's go, Baby Embun dan seluruh survivors dimanapun Anda berada. Kita akan menyaksikan untuk round yang pertama di musuhnya mengarah dari ujung sebelah kanan Sentosa menuju ke observatory. Wow, tapi ada yang unik ini. Walaupun kalau kita bisa lihat untuk DG Esportnya tetap bakal stay turun di atas Sentosa. Ini Briannya kenapa dia solo squad? Kenapa dia ini? Ya nggak apa-apa, dia kan semangat ya, Brian. Semangat yo. Semangat ya. Yo. Oke, totally oke, nggak apa-apa. Mungkin Abang Brionnya pengen bikin konten dulu ya kan, solo squad di turnamen FFML untuk season 4 divisi 1 untuk match day awal. Tapi ternyata di daerah atas Bigan kita bakal lihat di area nilai ternyata ada Aura. Iya ampun, yang sudah mulai bertempur yang mana Jojo. Iya ilah buset, baru udah main gebuk-gebukan pakai tembak-tembakan ini digabung lagi Thanos. Buset ya ampun. Ini kenapa ini baru permulaan tapi aura udah rata ya ampun. Kesor duel ternyata sudah langsung berakhir untuk tertusunkan di match pertama. Ini gue belum aja opening loh, baru juga berapa detik. Wah, teman-teman ses luar biasa berhasil mengantongi 4 poin kill walaupun harus terpeluangkan 1 orang. Ini Thanos kekuatan tangannya luar biasa. Wah, 1 kali jentikan pulanglah sudah Aura Fire. Gepuk 1 kenok. Waduh. Gepuk 2 kenok rata. Ya ampun. Ya ampun. Ini evaluatif lagi untuk coach kita tercinta Bapak Payat. Ini Abang Payat harusnya pusing sih dia. Berarti saya totally oke ya kan. Kita masih punya 5 round tentunya untuk match day pertama, tapi kita bakal bergeser sedikit di mana ada kapten terkuat di Indonesia ya kan. Iya. Di Indonesia karena kalau di bumi kan ada Legalo di Indonesia. Enggak juga di Indonesia. Semesta. Pernah Semesta. Iya. Oke, Semesta. Karena tadi kalau kita kemarin berbicara Indonesia kan sempat ke Singapura kan tidak mungkin ya. Ini kenapa nih? Ada apa nih tentang teman-teman dari EVOS Divan yang ternyata mereka turun di observatory cuy. Iya, mereka turun di observatory dan justru di sini tidak ada gangguan ya. Tetap dengan komposisi yang sama. EVOS tetap, ini berarti Mr. 05 jempolnya udah bisa dipakai man ya, udah sembuh ya. Iya, gue sempat dengar itu berita bahwa kemarin ada insiden sedikit dari teman-teman dari EVOS yaitu Mr. 05. But it's okay, ternyata Mr. 05 sudah bisa bermain lagi kali ini dan akan mencoba untuk meluluhlantahkan tim-tim yang ada. Tapi di area Rineme sendiri ini ya ampun Brian yo hati-hati karena di sana sudah ada 1 tim yang harusnya menunggu yaitu teman-teman dari NXL Liga Game. Iya, ini dia debut yang bakal kita nantikan juga ya untuk NXL Liga Game di divisi 1. Setelah untuk perjalanan NXL Liga Game sendiri ini tidak mudah dari divisi 2. Tidak seinstan kalau bisa gua bilang ini sama kayak Run Esport ya. Betul. Setelah kemarin masih atas nama NGID mereka langsung jadi juara grup dan otomatis promosi. Tapi untuk si NXL Liga Game sendiri dia harus melewati beberapa fase dulu termasuk division qualifier. Betul sekali. Dimana juga kalau kita bisa lihat ini ternyata untuk temponya sedikit banget diturunkan untuk bahkan di rumahnya sendiri oleh pendatang baru dari Sesmizo kalau nggak salah. Sesmizo di season kemarin justru mereka mendominasi di arah bawah, di arah hangar dan Rimau Village karena makin kedatangan NXL dengan meta barunya itu yang ngebuat ses Alpha itu sendiri harus lebih ngalah dari NXL dan ternyata yang mereka tabrak adalah member dari Aura Ignite. Nah ini Aura cukup lumayan mengetes sih harusnya, oke. Ini masih awal banget dan ini masih match pertama, masih match day pertama juga, masih panjang juga perjalanannya, harusnya masih bisa untuk dibalas. Ayo dong. Karena untuk pembalasan dan taunting di luar sana tuh harusnya cukup menjanjikan ya. Untuk malam hari ini. Tetapi kita bakal lihat dulu untuk zonanya ternyata sudah berbentuk dan ini lebih condong ke arah sebelah kanan yang dimana seharusnya sudah banyak tim-tim yang berada di area sana. Onyx Olympus masih tidak bergeser dari Captain. Seperti biasanya, Onyx berada di rumahnya mereka sendiri di area Cape Town dan mereka juga masih belum terlalu meningkatkan tempo mereka rotasi karena kalau bisa kita lihat juga zonanya justru ini menurut gua mengarah sedikit lebih ke arah kanan dan ternyata ini dia
salah satu juga tim yang baru promosi ke divisi 1 ya, ada Rans E-sport, ya. Ternyata sudah bertemu dengan tim dari DG Esport juga. Oke, tapi kalau gue denger-denger ini sepertinya ada teman-teman dari Bonofide juga yang sepertinya bakal langsung gas, tapi kita bakal lihat juga ternyata teman-teman dari Rans kali ini ada Rama dan kawan-kawannya sudah memegang senjata kesayangannya harusnya juga. Yo, sniper always ya. As always ya. Untuk seorang Rama ini panutan kita semua. Ini Rama ini selain daripada Sam 13 yang jago juga mengendalikan snipernya, di sini juga kita sudah memiliki Rama yang bisa menggunakan snipernya ya. Tetapi pada akhirnya mereka ternyata tidak bertemu di area bawah, dan kemungkinan sepertinya pertempuran masih akan terjadi di area yang lain, atau bahkan karena di sini DG juga melakukan rotasi ke arah Pochinok. Di sana sudah ada para member dari tim Rimo Arjuna. Oke, ini dia Rimo Arjuna, dan kita bakal masih melihat 11 tim dengan 43 live yang masih mencoba untuk mempertahankan posisinya, karena ini sungguh-sungguh disayangkan apabila harus tertusunkan lagi di posisi ke-11 yang dimana untuk poinnya juga masih belum terlalu berubah juga ya, belum terlalu ada perubahan yang cukup banyak, dan kita bisa lihat masih dengan posisi yang cukup lengkap juga harusnya dari teman-teman yang ada di sini. Dan untuk daerah tengahnya sendiri kalau gue lihat-lihat nih, ini tuh cukup terjadi penumpukan juga harusnya, Bigan. Ya, bahkan di sana juga udah ada UAV yang ngintai 2 tim ya, ada Bonafide dan juga First Rider. Melakukan perubahan sama sekali. Betul. Dan kita masih mempertanyakan gameplaynya bakal seperti apa. Masih klasik, masih tetap sama, dan justru di round pertama ini gak ada yang berani nabrakin juga, Bim Bun. Yoi, dan ternyata kita bakal lihat ya di sini masih cukup alot juga dari ke-11 tim yang ada, masih mencoba untuk vision satu sama lain, tidak adanya pergesekan antara masing-masing tim, dan kita bakal melihat posisi zona apakah akan di daerah tengah, mengingat juga kalau posisinya ini lebih condong mengikuti arah danger zone yang memang masih mitos juga ya untuk kira-kira zona selanjutnya tuh di daerah mana. Ini kalau misalkan bener-bener di area danger zone cukup wadaw ya. Wadaw sih, bakal jadi wadaw banget. Tapi kalau kita sedikit bisa melihat ya, seperti yang lo mention tadi, EVOS masih dengan klasiknya, mereka kemungkinan bakal masuk dengan cepat karena mereka di sana khususnya di arah observatory mereka masih punya launchpad juga, dan ada beberapa spot di arah utara yang benar nyimpen vehicle ya. Ada beberapa spot mobil terparkir di sana yang bisa ngebuat mereka rotasi lebih cepat. Dan aduh, ini dari minimap ternyata zonanya bener seperti yang lu bilang. Waduh, ini benar-benar cukup wadaw sih. Kalau misalkan masih masuk di area kota tuanya juga, masih di area jembatan juga, dan ini juga masih masuk di area Pochinok, yang dimana juga sebenarnya ini ada beberapa tembakan-tembakan yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman kita yang lagi bermain. Dan kalau gua rasa di sini tadi posisi dari EVOS Divine yang dua-dua melakukan pergerakan secara bertahap, tapi di posisi atas juga kita bisa lihat ada teman-teman dari Red Bull Rebellion itu masih cukup enak juga. Dan kita bakal lihat di sisi lain, ini dia kapten terkuat di semesta, ada Sam 13 yang sudah menggunakan vehicle-nya kali ini. Kalau kita lihat juga dari skill yang digunakan ya kan cukup membingungkan, tapi ya kita bakal bergeser dulu sedikit ya. Ada Aerowolf MBR, ini sebuah collaboration yang membuat Aerowolf berganti dan harus memakai jersey baru, tentunya bakal menjadi semangat baru juga, yang mana di sana Bara berhasil ditumbangkan oleh salah satu member dari Aerowolf, bahkan Fung. What the Fung di sana harus terkena tembakan juga, harus terkena damage, dan bakal berupaya menyelamatkan seorang Bara yang masih bisa dijangkau, bisa diselamatkan. Ini bahaya untuk anak-anak dari SES Alphaing ya. Thanos berada terlalu sedikit lebih jauh ya. Oke, tapi kali ini ternyata dari teman-teman SAS juga yang masih kuat dengan posisi 3 orangnya. Mereka masih cukup rapat juga, walaupun di sini sudah ada tapping-tapping dari teman-teman SAS. Ya ternyata Thanosnya cukup tergabung kali ini, Biga. 1 lawan 2 di sana. Thanos dengan tentarnya menembak, tapi dari belakang juga sudah disambut, bahkan di ending, menyisakan 2 member tersisa dari SES Alphaing tentunya. Yoi, kali ini Aero MBR sudah berhasil untuk nge-take down 1 pemain dari teman-teman SES Alphaing, yang dimana Thanosnya juga harus terculik dari posisinya. Tapi untungnya ada 2 temannya yang mencoba untuk menarik dulu aja. Dia tahu bahwa posisinya tuh cukup kayak ini tricky banget sih kalau lu melakukan engage di area jembatan yang memang cukup susah, dimana
ada pintu, maksudnya jalan keluarnya itu Gak ada cukup pintu, susah. Pak. Iya. Gak ada pintu ya, sorry. Maksudnya kalau gua rasa tuh kayak itu jalan keluarnya susah, antara lu mau maju atau mundur atau loncat sekalipun. Dan kalau Iya. lu loncat sekalipun itu sangat merugikan. Kenapa? Yang pertama lu akan kehilangan banyak banget resource, which is itu medkit atau inhaler yang lu Yap, punya. fall damage Dan yes, dan itu sangat merugikan apabila langsung disambut baik oleh teman-teman dari Aero MBR. Yap. Jadi lebih baik ya udah kita menumbalkan satu orang aja, duanya langsung cabut aja mengamankan posisi placement. Oke. Zonanya sudah terlihat kembali. Ini bakal update kemana? Akankah ke arah kota tua? Ya ilah, ya ampun. Ini The Real Classic EVOS Divine. Dari setiap seasonnya selalu menjadi tim terakhir yang masuk ke dalam zona, tetapi mereka selalu mendapatkan tengah zonanya. Ketika seperti yang lo bilang, mereka looting di arah atas, mereka tidak ada gangguan, mereka kaya dengan semua kekayaan yang ada di atas, dan mereka masuk ke dalam member dari tim Rans Esports. Dia dikurangkan ke arah lobby, tapi dari NXL Liga yang bakal menghasilkan dari tim Aero MBR juga. Banyak duel sudah dibuka, sebuah granat juga akan siapkan menuju ke arah depan, tapi masih ada Chrono yang menyalakan yang masih cukup responsif, bakal dilemparkan kembali serang Kiba. Ada granat pelasan bersama dengan flashback juga. Chrono dipopos kembali 107 damage ke arah di sana. Jebret, ditumpangkan dengan satu buah granat terserang Kiba. Ditumpangkan satu orang, bakal masuk juga bersekarang tentunya. Kali ini Kiba syarat menembak serang Deadpool, menumbangkan bank di sana. Kibanya juga bakal follow up, sementara Hidens dan juga Jans di sana bakal melakukan perlawanan. Helsian masih bisa untuk diselamatkan, melakukan healing kembali, dan bisa untuk melakukan fight back ke Bimbon. Ya, ini dia cukup banyak juga karakter-karakter skill yang sudah digunakan. Tapi kali ini ternyata sudah ada di mana ada Deadpool mencoba untuk melakukan engage. Kali ini bakal mencoba kasih terlebih dahulu. Yes, masih ternyata dari Arabiannya harus tumpangkan ke belakang Hidden. Dua tersisa, tembakan dari Arabian seorang Jets masih belum berhasil merupakan lawannya. Malah ternyata Ocean juga di knockdown. Satu lagi yang tersisa, dan NXL Liga Game bakal masuk dalam zona selanjutnya. Dia Rai ternyata, ya ampun, ada tim dari K-Sport yang ternyata tumbangkan oleh Rimo Arjuna. Dan kali ini NXL Liga Game juga berhasil untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dengan beberapa summon airdrop yang dipasang untuk penambahan obstacle berbimbun. Yoi, dan kali ini kita bakal lihat sisa 10 tim. Dan ini dia teman-teman dari Onyx yang berhasil untuk menjadi third party alias orang ketiga. Tapi Aero MBR juga harus dipulangkan di posisi ke-10, Pikir. Yes, menyisakan 9 tim dan juga 33 orang yang mana di arah lain juga ada pertempuran antara RBR dan juga Persider. Maka kali ini dua orang yang tertumpangkan, maka berkumpul Anca kali ini merupakan satu orang. Yoilah, jedar, ada peluru pelontar di sana. Scooper tersisa sendirian, tapi di sana ternyata juga ada beberapa member dari berapa yang kembangkan. Scoopernya mendapatkan satu kill sampahan. It's okay, masih bisa untuk hidup, masih bisa untuk survive meskipun zonanya tidak berpihak di arah mereka. Dan tentunya ini bakal ditahan oleh anak-anak dari RBR. Oke, dan kali ini kita bakal lihat teman-teman dari Scooper satu orang harusnya mencoba untuk menahan. Tapi kali ini teman-teman dari Red Bull Rebellion yang harus kehilangan 2 orangnya, di mana Joe bakal mencoba untuk cabut begitu saja. Dan ini dia Onyx Tayo sisi lain juga berhasil untuk mendapatkan ini dia Joy tersisa sendirian. Tapi kalau kita lihat di minimap EVOS berhasil mendapatkan zonanya. Ses juga tumbang di posisi ke-9. Research yang belum dikeluarkan sama sekali. Bonafide-nya tumbang di posisi ke-8. Masih coba kali pantau oleh kapten kita. Ada RBR juga ternyata tumbang di arah luar zona sana. Masih belum selesai. Sebuah global sudah dibawa kali ini. Sam 13 melepaskan pelurunya menuju ke arah Timo di hadapan sana yang bakal coba dihancurkan dan tergigit zona. Deadpool berhasil mendapatkan Zixia di sana tentunya. Granat juga dilemparkan. Masih ditembak oleh Abu dari kejauhan. Rama terkena zona begitu sakit. Persider ternyata tereliminasi tumbang. Banyak sekali bahkan Ran juga harus mengalah pada sakitnya zona seperti serangan mantan. Kali ini masih bakal bertempur antara EVOS dan juga Rimo Arjuna. Perebutan sana. Mister 05 harus tumbangkan terkena sebuah granat. Masih bisa untuk diselamatkan kembali. Freya bakal masuk navigatornya. Kali ini masuk ke dalam dari rumah rusak yang terpenyak keluar. Ya ampun, kenop juga di sana. Bakal di follow up. 2 orang tumbang dari EVOS. 2 orang lagi. Melakukan pembalasan. Melakukan end. Gak ungu. Bakal di backup tentunya. Karena Abu masih hidup. Mister 05 masih berselamatkan kembali. Abunya mendapatkan anak di sana. Dan ini bakal jadi 1 lawan 3 tentunya untuk Remo Arjuna yang masih bakal dicari di jam shot. Ditembak dan cecer. Ditumbangkan oleh EVOS Divine. Oke, dan kali ini kita bakal melihat dari EVOS Divine bakal mencoba untuk maju ke depan. Tapi kali ini teman-teman dari NXL harus terima
satu orang bigan. Yes, masih ada NXL Liga Game yang tentunya kali ini berhasil masuk ke tiga besar bersama dengan Onyx Olympus juga masih bakal bertempur. NXL begitu banyak poin eliminasi yang dirapatkan, siap berhasil menumbangkan tim VJ dipulangkan menuju ke arah lobby. 9 orang yang tersisa. Ada Split yang terlihat Mr. Putri 5 masuk menerobos menuju ke arah rumah rusak di arah dalam sana. Menggelang media terlebih dahulu dan ternyata tengah zona sudah diambil oleh Street yang sedang mulai bergerak menuju ke arah tengah zona. Bakal tertahan. Zonanya juga sudah mulai bergerak. Satu persatu Gluol sudah mulai dibuka kali ini. Street yang bakal menunggu di arah dalam. Deadpool tumbang langsung Abu kali ini bakal dibiarkan terlebih dahulu di ending. Ternyata Gangga Ngau quadra kill untuk seorang Abu kali ini menahan pergerakan dari Onyx Olympus dan juga anak-anak dari NXL Liga Game Baby Board. Yoi, dan kali ini posisi dari Onyx benar-benar kejepit di mana dia sudah mendapatkan mereka, tapi kali ini kita bakal melihat satu orang dari Jump berhasil mengenok dan mendapatkan Ya ampun, masih bertempur. Evos mengambil arah air, tapi Mr. 05 nya tumbang di tangan dari para Onyx Olympus. Ya